Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Richa Mardianingrum, MSI, sebagai dosen pada mata kuliah Kimia Teknik ini. Dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa semua. Semoga hari ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar. Baik, topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai PT Indosemen Tunggal Perkasa. Saya Rizky Faturrahman, selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya Rizky Faturrahman, yang kedua Hairunisa, dan yang terakhir Banu Cipta Adi Prasetyo. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan kepada Banu dan Hairunisa untuk menjelaskan materinya. Apa itu semen? Semen berasal dari bahasa Latin, yaitu caementum, yang berarti perekat atau dalam pengertian luas adalah material plastik yang dapat memberikan sifat perekat di antara batuan-batuan dalam konstruksi. Persenyawaan semen terdiri dari beberapa reaksi kimia yang berjalan secara bersama-sama, yaitu 2,3-CaO SiO2 plus 6H2O, 3CaO, 2SiO2, 3H2O plus 3CaOH2, 2CaO SiO2 plus 4H2O, 3CaO, 2SiO2, 2H2O plus CaOH2, 3CaO Ai2O3 plus 6H2O, 3CaO, Ai2O3, 6H2O, plus panas CaO, Ai2O3, Fe2O3, 10H2O, 3CaO, Ai2O3, 6H2O, plus 3CaO, Fe2O3, 6H2O. Semen berasal dari bahasa Latin, yaitu caementum, yang berarti perekat atau dalam pengertian luas adalah material plastik yang dapat memberikan sifat perekat di antara batuan-batuan dalam konstruksi. Penyusun semen terdiri dari persenyawaan kalsium oksida dengan silika, alumina, dan besi oksida. Zat pengikat dapat digolongkan menjadi 2, yaitu zat pengikat organik mengeras jika ada penguapan kandungan air kondensasi, contoh resin. 2. Zat pengikat anorganik akan mengeras jika ada penambahan air. Zat pengikat anorganik dibagi 2, yaitu A. Zat pengikat anorganik non-hidrolisis, contoh kapur, CaCO3, CaO plus CO2, gipsum, CaSO4, 2H2O. B. Zat pengikat anorganik hidrolisis. Zat ini dipakai sebagai disperse dalam air, pasta. Bereaksi dengan air membentuk senyawa yang padat, kompak, dan larut dalam air. Contoh, semen Portland. Sejarah semen PT Indosemen Tunggal Perkasa. PT Indosemen Tunggal Perkasa TBK Indosemen atau perseroan didirikan pada tanggal 16 Januari 1985 sebagai hasil penggabungan 6 perusahaan semen yang pada saat itu memiliki 8 pabrik. Indosemen memproduksi semen dan saat ini memiliki beberapa anak perusahaan yang memproduksi beton siap pakai serta mengelola tambang agregat dan trust. Perusahaan yang bergabung: 1. PT Distins Indonesia Semen Enterprise. 2. PT Perkasa Indonesia Semen Enterprise. 3. PT Perkasa Agung Utama Indonesia Semen Enterprise. 4. PT Perkasa Inti Abadi Indonesia Semen Enterprise. 5. PT Perkasa Abadi Mulia Indonesia Semen Enterprise. Bahan baku pembuatan semen yaitu batu gamping, tanah liat, pasir silita, pasir besi, dan gipsum.
Bahan pertama yaitu batu gamping. Sifat fisika batu gamping yaitu padat, berwarna putih kekuningan. Sifat kimia batu gamping atau batu kapur mengalami kalsinasi pada suhu 600-900 derajat Celcius dengan reaksi CaCO3 S derajat Celcius sampai CaOS tambah CO2G. Bahan kedua yaitu tanah liat. Bersifat padat, berwarna coklat kekuningan, kadang sedikit hitam. Sifat kimia tanah liat yaitu pelepasan air hidrat pada suhu 400 derajat Celcius dengan reaksi. Bahan selanjutnya yaitu pasir silika. Bersifat padat, berwarna kuning kemerahan. Sifat kimia pasir silika yaitu jika bercampur dengan CaO akan membentuk garam kalsium silika dengan reaksi 2CaO tambah SiO2, 2CaO SiO2. Bahan selanjutnya yaitu pasir besi, bersifat padat, berwarna hitam keabu-abuan. Sifat kimia pasir besi bereaksi dengan CaO dan Ai2O3 pada 1200 sampai 1300 derajat Celcius akan membentuk garam kalsium aluminat perit dengan reaksi 4CaO tambah Ai2O3 tambah Fe2O3, 4CaO Ai2O3 Fe2O3. Selanjutnya gipsum, bersifat padat, berwarna putih keabuan. Sifat kimia gipsum dapat melepas air hidratnya dengan reaksi CaSO4 2H2O CaSO4 setengah H2O tambah 3/2H2O. H sama dengan 69 Kj. Jenis produk yang dimiliki Indosemen yaitu Portland Composite Cement atau PCC, Ordinary Portland Cement atau OPC, Oil Well Cement atau OWC, White Cement, TR10 Mortar Serbaguna, TR15 Tin Bed, Durasem, Ready Mix Concrete, TR20 Plaster Plus, TR30 Acian Putih, Agregat. Quality Control Department Laboratorium Kimia. Laboratorium kimia bertugas untuk menguji bahan mentah dan semen dengan analisa kimia. Parameter yang diuji meliputi kandungan SiO2, R2O3, Fe2O3 tambah Ai2O3, CaO, MgO hilang pijar, loss on ignition, LOI. Selain itu, untuk semen harus dilakukan uji kandungan SO3. Kualitas semen diuji tiap 1 jam kering. Untuk sampel semen yang dikirim ke penelitian bahan di Bandung diambil sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Hal yang penting dari laboratorium ini adalah menyangkut masalah pengendalian mutu. Apabila terjadi kelainan atau hasil yang kurang memuaskan, maka segera dilaporkan ke bagian CCR. Pada dasar komposisi kimia yang dianalisis adalah sama dan merupakan analisis harian atau bulanan. Proses pembuatan semen dimulai dengan penambangan batu kapur yang digali dari tambang terbuka. Kemudian, batu gamping ini dihancurkan menjadi ukuran min 80 mm dan dimasukkan ke dalam timbunan longitudinal. Batu kapur diambil secara diagonal dari timbunan ini untuk digiling di hopper pabrik mentah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk memanaskan bahan baku pada proses pembuatan semen. Jadi kesimpulannya adalah PT Indosemen Tunggal Perkasa didirikan pada tanggal 16 Januari 1985 sebagai hasil penggabungan 6 perusahaan semen yang pada saat itu memiliki 8 pabrik. Indosemen memproduksi semen dan saat ini memiliki beberapa anak perusahaan yang memproduksi beton siap pakai, serta mengelola tambang agregat dan trus. Dengan merek 3 roda, Indosemen telah menjual 18,2 juta ton semen pada tahun 2013, yang merupakan penjualan semen terbesar oleh sebuah entitas tunggal di Indonesia.
Demikianlah diskusi kita pada hari ini mengenai PT Indosemen Tunggal Perkasa. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih.